Kita langsung ke Bang Refli agar ini juga tidak menjadi presiden buruk. Bahkan tadi Fahri Hamzah mengatakan daripada 1 dan 3 salah posisi lebih baik keluar, putuskan dari sekarang. Bang Refli Harun. Iya, Fahri ini ingin memaksa bahwa seolah-olah 01 punya dilema. Nggak ada dilema 01. Soal misalnya menteri dari PKB, menteri dari Nasdem, itu mau diberhentikan atau tidak, itu terserah Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden, sebagai primus inter pares. Demikian juga dia bisa memberhentikan Pak Mahfud, bisa memberhentikan Prabowo Subianto. Jadi semata-mata itu Presiden Jokowi. Tapi kalau kita mau menyalahkan, ya memang Presiden Jokowi yang bikin kacau ini kan, seolah-olah ini adalah persaingan antara misalnya 01 dengan Jokowi. Enggak begitu. Kan yang bersaing itu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Prabowo Subianto, Gibran, kemudian dengan Ganjar dan Mahfud. Kan persaingan di antara tiga. Kalau saya mengatakan ini pemilihan orang, memang iya. Kan yang dilihat adalah kapasitas Anies seperti apa, kapasitas Prabowo seperti apa, kapasitas Ganjar seperti apa, termasuk dengan circumstances-nya, lingkungan yang mempengaruhi mereka, aliansi dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja, the first place-nya adalah calon presidennya. Orang misalnya tidak mempertimbangkan apakah Anies punya punya partai politik atau tidak. Tidak punya partai politik pun dia tetap menjadi faktor yang determinan bagi orang untuk menentukan pilihan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya setuju memang ya. Kita kan bicara tentang conflict of interest dan lain sebagainya. Positioning memang saya setuju. Kita harus jujur bahwa positioning Ganjar Mahfud itu ya agak bingung. Awalnya karena mereka berharap endorsement dari Presiden Jokowi itu ada. Kemudian survei-survei termasuk indikator mungkin ya, mengatakan surveinya tertinggi kan begitu. Tapi setelah kemudian tidak di-endorse dan kemudian pilihan itu jatuh ke Prabowo dan Gibran ya dengan kasus putusan MK, maka kemudian kan menjadi persoalan di kubu 03 ini. Tetapi sebagai orang yang mendambakan pemilu itu jujur dan adil, kan begitu. Kan the last kita rakyat Indonesia ini, Anda mau berkompetisi silahkan. Anda mau pakai filsafat, perspektif dan lain sebagainya silahkan. Tapi the last hak rakyat itu adalah mendapatkan pemilu yang jujur dan adil, kan begitu. Itulah pemilu demokratis, pemilu konstitusional menurut konstitusi kita. Nah kalau itu soalnya, hitung sendiri. Kira-kira plus dan minusnya kalau Anda mundur atau tidak mundur. Kalau saya menyarankan ya kalau mau gentleman ya mundur semuanya. Prabowo mundur, kemudian Mahfud mundur kan. Kalau Gibran saya tidak tahu mau mundur atau tidak. Nah, kalau soal kemudian narasinya keberlanjutan, narasinya kemudian mempertahankan, narasinya perubahan dan lain sebagainya, itu adalah soal pilihan waktu campaign. Untuk membujuk rakyat, meyakinkan rakyat bahwa pilihan inilah yang bagus bagi Indonesia masa depan. Baik. Tapi kalau problem etiknya kan sama. Problem etik Mahfud sama, problem etik Prabowo sama. Kalau mau dipecahkan, mau diselesaikan problem etik ini, mundur semuanya. Maka tidak akan ada lagi tuduhan, ada conflict of interest, dan penggunaan fasilitas publik atau penggunaan fasilitas negara dalam campaign. Karena mereka semua adalah orang biasa. Tetapi kalau kemudian mau memanfaatkan positioning, ya seperti kata Fahri tadi, Prabowo tetap di kabinet, kemudian Mahfud yang mundur. Ya itu artinya kita ingin memanfaatkan posisi hari ini dan keterkaitan kita dengan pemerintah. Tapi sekali lagi, kita ini pemilihan orang di antara 3 orang. Bukan 01 lawan Jokowi atau 03 lawan Jokowi. Tapi 01 lawan 02 lawan 03. Itu posisinya. Makasih. Baik, terakhir saya ingin ke Mas Burhan. Prof Burhan, ada 2 isu yang kemudian menarik di akhir perbincangan kita ini. Dua-duanya harus mundur. Prabowo mundur, kemudian juga Prof Mahfud mundur. Tapi juga ada tadi disampaikan oleh Bang Fahri bahwa menteri-menterinya pun juga harus mundur. Menteri yang mendukung 03 harus mundur, menteri yang mendukung 01 juga harus mundur. Ya, kalau Bung Fahri yang mengusulkan semua partai pendukung 01, 03 turut mundur, mungkin
mengacu pada pengalaman pribadi Bung Fahri ya. Jadi berbeda dengan Atau partai mungkin itu atau semangatnya mungkin biar keluar. Gelora yang dia masuk kabinet, ya kan? Biar ngerasain masuk kabinet Gelora, ya kan? Jadi mungkin mengacu pada pengalaman itu, jadi lebih clear. Beda dengan PKS bikin partai baru. Oke, itu saya bercanda. Tapi gini, poin saya begini. Apa yang disampaikan Bung Fahri ada dasarnya, apa yang disampaikan Bung Ciko maupun Bung Refli ada dasarnya. Kalau melihat dari sisi etis, menurut saya argumen Bung Refli ada benarnya. Karena problem etis soal menghindari konflik of interest kan tidak hanya terkait dengan positioning politik, apakah menjadi bagian pemerintah ataukah menjadi bagian dari koalisi pendukung non pemerintah. Siapapun pejabat publik punya kaitan etis untuk tidak terjebak pada konflik of interest. Apakah positioning politiknya pro pemerintah atau tidak? Itu argumen etis. Tapi kalau argumen positioning politik berbeda memang. Kalau argumen positioning politik, Pak Prabowo dengan Mas Gibran punya sandaran untuk mengatakan tetap berada di dalam, artinya tidak mundur, karena toh secara hukum tidak ada kewajiban untuk mundur, ya. Dan apalagi positioningnya membawa narasi keberlanjutan. Nah, sementara untuk Pak Mahfud, untuk menghindari komplikasi positioning tadi, mungkin lebih nyaman kalau berada di luar daripada tidak bebas untuk menyampaikan seabrek kritik yang beliau punya terkait dengan kekurangan atau kelemahan pemerintahan sekarang. Jadi lagi-lagi argumennya bukan argumen hukum ya. Kalau argumen hukum sudah terang benderang, tidak ada kewajiban mundur bagi siapapun termasuk Pak Mahfud. Ya. Tetapi argumen positioning ini yang membedakan apakah harus mundur atau tidak. Mungkin buat Pak Mahfud ada argumen tambahan soal konflik of interest, meskipun tadi dipertanyakan Bung Fahri. Tapi terlepas daripada itu, kalau misalnya argumennya Bung Refli mengembalikan ke Pak Jokowi, kembali ke masalah politik Bung Refli. Tadi kan Bung Refli mengatakan, kenapa enggak Pak Presiden saja yang meminta kepada menteri-menteri dari partai pendukung 01, 02 untuk mengundurkan diri. Secara politik, kalau Presiden yang memecat menteri-menteri itu publik menyalahkan Presiden. Karena Presiden dianggap terlalu terang benderang memihak. Dan saat yang sama memberikan punishment kepada menteri yang mendukung calon di luar 02. Lain kalau yang meminta pengunduran diri datang dari menterinya yang bersangkutan. Jadi ini lagi-lagi argumennya politik ya, bukan argumen hukum ya. Kalau misalnya Pak Mahfud yang mengundurkan diri, itu Presiden dianggap tidak terkait atau bertanggung jawab atas mundurnya Pak Mahfud. Tapi kalau Presiden yang memecat Pak Mahfud, secara politik itu bisa berbalik dan merugikan buat Presiden Jokowi. Dan itu yang kemudian seolah-olah ada tarik ulur kan. Jadi Presiden mempersilahkan menterinya kalau mau mundur silahkan, tetapi partai-partai pendukung 01 dan 03 mengembalikan ke Presiden. Misalnya Nasdem kan begitu, PKB juga begitu positioning. Jadi ini yang kemudian kembali ke masing-masing orang, argumennya apakah argumen etis atau argumen politis. Terima kasih banyak Prof. Burhan, Bang Ciko, Bang Fahri dan juga Bang Refli sudah bergabung di Kabar Petang. Kita tunggu kejutan dari Prof. Mahfud MD.